Terjungkal di pemilihan umum 2024 tidak membuat Anies Baswedan terlepas dari kisru yang terjadi di pemerintahan. Pertanyaan terkait revisi Undang-Undang TNI yang kontroversial dilayangkan kepada Anies baru-baru ini. Meski mantan calon Presiden Republik Indonesia ini bersua ke Yogyakarta untuk mengisi kajian intelektual Muslim di salah satu kampus swasta. Kosong atau dalam diskusi di UII Yogyakarta tadi ada yang menanyakan pada saya terkait revisi Undang-Undang TNI, tulis Anies Baswedan dalam unggahan di X, dilansir suara.com pada Sabtu, 22 Maret 2025. Alih-alih menolak untuk menanggapi, Anies justru hadir dengan 10 poin yang jelas dan mudah dipahami. Poin-poin tersebut dituliskan satu persatu mengiringi cuitan di atas. Saya bagikan di sini poin-poin pentingnya ya, jelas Anies. Pada poin pertama dan kedua, Anies memberi pandangan mengenai kemurnian tugas dan profesionalitas dari TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Menurut Anies, disahkannya RUU berpotensi mengalihkan TNI dari tugas utama yang mereka miliki. 1. Revisi Undang-Undang TNI yang baru disahkan menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah ini benar-benar membawa perbaikan atau malah membuka ruang bagi tantangan baru? Ini adalah tentang menjaga profesionalitas TNI dan kemurnian demokrasi, tulis Anies Baswedan. 2. Kita semua ingin TNI yang kuat, profesional dan fokus pada tugas utamanya, menjaga pertahanan dan kesatuan negara. Jangan sampai revisi ini justru membebani TNI dengan tugas-tugas baru yang bisa mengalihkan dari fokus utamanya. Sambung mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ini. Kemudian, mengiringi poin ketiga dan keempat, Anies Baswedan melempar pernyataan yang menarik mengenai promosi jabatan di tubuh TNI. Sebagai seseorang yang berpengalaman di tubuh pemerintahan, Anies memiliki keresahan sekaligus harapan-harapan dari publik. 3. Salah satu yang jadi perhatian, proses revisi ini berjalan sangat cepat. Publik sulit mengakses draft finalnya. Forum diskusi pun minim. Kalau kebijakan dibuat terburu-buru, bagaimana memastikan hasilnya benar-benar baik bagi negara dan utamanya bagi TNI sendiri? 4. Jika revisi ini bertujuan memperkuat TNI, kita harus pastikan ada rambu-rambu hukum yang jelas. Apa mekanisme pengamanannya? Bagaimana memastikan bahwa perubahan ini tidak akan membawa dampak di luar niat awal pembuat kebijakan? Tanda Anies Baswedan. 5. Selain itu, apakah revisi ini menyelesaikan masalah di internal TNI? Salah satu tantangan besar di TNI adalah meritokrasi dalam jenjang karir. Kita ingin tentara-tentara terbaik mendapat promosi karena prestasi, bukan karena faktor non-meritokratik. Jelasnya kemudian. Faktor non-meritokratik sendiri bisa dipahami sebagai lawan dari faktor meritokratik. Faktor meritokratik sejalan dengan yang disampaikan Anies Baswedan sebelumnya, yaitu mengenai kenaikan jabatan yang jelas-jelas berdasarkan prestasi yang diempunya. Belum selesai dengan 5 poin di atas, poin ke-6 hingga ke-10 yang disampaikan oleh Anies Baswedan soal revisi TNI adalah sebagai berikut. Bila melihat poin-poin di atas, ada satu pernyataan menarik yang menyiratkan pesan kepada publik untuk tidak berdiam diri. Anies Baswedan berpesan agar publik terus membuka ruang diskusi tanpa harus memberi sekat, baik itu berdasarkan perbedaan kepentingan maupun golongan. Tanggapan yang kemudian dijabarkan Anies Baswedan dalam 10 poin di atas sebenarnya menuai reaksi yang beragam. Namun, ada satu reaksi yang tidak bisa diabaikan untuk disematkan. Reaksi tersebut adalah sebuah perbandingan antara seorang Anies Baswedan dan Gibran Rakabuming Raka. Udah ketok palu baru bersuara. Lupakah lu pada? Dia bukan siapa-siapa woi. Kagak ada power nih orang. Lagian 10 poin yang ditulis tuh bener semua. Sesuai apa yang diresahkan masyarakat. Coba lu pada inget-inget ketika Gibran ditanya tentang ini. Kabur dia. Komentar salah satu warganet. Peristiwa kaburnya Gibran ini diduga berkaitan dengan unggahan tidak relevan yang dibagikan suami Selvi Ananda tersebut. Kala rakyat berjuang menolak revisi Undang-Undang TNI, Wakil Presiden RI disibukkan dengan promosi AI di media sosial. Lantas, apa yang akan terjadi selanjutnya?